kasihan ya. Aduh, Tuhan. Sekitar pukul 12 siang saat ibadah sholat Jumat berlangsung, suasana hening di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara berubah menjadi kepanikan. Sejumlah siswa terlihat berlarian keluar dari masjid sekolah, sementara asap terlihat mengepul dari masjid. Aduh, kasihan ya. Beberapa siswa terluka, termasuk sejumlah staf sekolah. Belakangan setidaknya 54 orang terluka akibat ledakan yang terjadi lebih dari satu kali itu. Setahu saya itu belum sholat Jumat, lagi khotbah itu baru doa. Nah, baru selesai doa itu tiba-tiba ada suara ledakan. Terus di situ di dalam masjid udah full sama asap, udah tebal banget asapnya. Terus kita langsung lari keluar. Ini berarti belum dimulai sholat Jumat? Berarti? Belum, itu baru selesai doa. Baru selesai doa? Iya. Awal terjadinya ledakan sempat disinyalir ledakan berasal dari sound system masjid. Namun belakangan diketahui ledakan diduga merupakan aksi dari seseorang. Dugaan itu menguat setelah ditemukan bom rakitan yang tidak meledak dan sejumlah senjata laras panjang dan revolver. Ditanya perihal senjata yang ditemukan, Wakil Menko Polkam Ludwig Friedrich Paulus yang saat kejadian mendatangi lokasi pada Jumat petang mengungkapkan senjata yang ditemukan adalah senjata mainan jenis airsoft gun. Ada temuan bahan peledak, Pak? Atau senjata, Pak? Ya, ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, sedang ledakan masih di tim forensik lagi kerja apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih Ada terus. bom molotov, Pak? Lalu, siapakah sosok pelaku yang melakukan aksi peledakan ini? Sosok terduga pelaku sempat terekam kamera adalah seorang remaja dengan berpakaian taktis militer dalam posisi tidak sadar dan terluka parah. Terduga pelaku ditemukan berada di belakang luar masjid dan tidak jauh dari tubuhnya ditemukan senjata laras panjang, revolver, dan bom rakitan. Sosok terduga pelaku adalah seorang remaja yang dibenarkan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko saat berkunjung ke lokasi kejadian. Dasko menyebut terduga pelaku masih berusia 17 tahun. Sementara itu, meski tidak menyebut terduga pelaku adalah salah satu siswa sekolah, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan terduga pelaku berasal dari lingkungan sekolah. Untuk saat ini salah satu dari yang saat ini melaksanakan operasi terduga pelaku, dan untuk motif ya saat ini memang sedang kita dalami berbagai macam informasi sementara masih dari lingkungan sekolah tersebut. Ya. Jika memang pelaku adalah siswa dari sekolah tersebut, menjadi pertanyaan, apa alasan dirinya melakukan penyerangan kepada teman-teman sekolahnya sendiri? Beberapa kesaksian menyebut pelaku adalah sosok siswa yang pendiam dan kerap menjadi korban perundungan alias bullying. Terlepas dari latar belakang pelaku, kriminolog Luki Nurhadianto mengungkapkan, tragedi SMA 72 adalah kegagalan banyak pihak. Merespons sinyal berbahaya yang dilakukan pelaku yang notabene masih remaja. Luki menyebut aksi pelaku tentu dilakukan dengan proses yang begitu panjang, tidak terjadi tiba-tiba. Selama proses itu terjadi, semua pihak gagal melakukan pencegahan, termasuk lingkungan keluarga, rumah, hingga sekolah. Sehingga gradasi pertama adalah kita bisa melakukan identifikasi sejauh mana gitu ya para orang-orang atau kemudian orang-orang yang dalam konteks ini ada lingkungan SMA tersebut memiliki kontrol diri yang cukup baik gitu, atau dalam konteks ini adalah memiliki tanda-tanda saat kemudian dia menjadi korban dan mengindikasikan dirinya dia sebagai pelaku kejahatan berikutnya. Yang kedua, dalam konteks yang lebih luas lagi bisa digradasi dalam konteks peer group. Seharusnya orang-orang seperti ini memiliki perbedaan gitu dalam konteks tingkat pertemanan atau kemudian tingkat perilaku yang dia terima. Bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi, orang-orang yang kemudian terindikasi sebagai pelaku kejahatan itu adalah orang-orang yang terindikasi sebagai outsider dan menjadikan diri dia sebagai bagian dari kerumunan yang seharusnya mereka bisa jadikan tindakan kekerasan.
Hingga Sabtu pagi dari puluhan orang yang terluka, sebanyak 7 orang harus menjalani operasi akibat luka parah. Di antara beberapa orang yang harus menjalani operasi, di antaranya adalah terduga pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.